memasuki tahun yang baru lagi nih, di tahun 2026 saya Kak Rose terus menemani Anda di acara Rupi No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana. Hai Mas. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Seperti biasa, yuk kita mojok untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana menjadi perhatian netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya ya, karena pemberitaannya melalui dunia maya. Soal siapa sih? Soal Farel Prayoga. Masih ingat nggak tuh? Farel Prayoga itu adalah bocah yang waktu usianya 10 tahun sempat viral ketika dia mengcover lagu Ojo Dibandingke. Ya bahkan sampai dia diundang ke Istana Negara tuh ya untuk menyanyi. Nah, beberapa tahun kemarin dia viral lagi karena pernyataannya yang mengatakan bahwa ya dia kaget ketika penghasilannya kok tiba-tiba habis dan sempat dituding bahwa karena dia boros, padahal sebetulnya ya banyak lah itu yang keluarganya gitu ya, ibunya, kakaknya itu banyak membeli barang-barang yang dia nggak tahu gitu kan. Belum lagi di tahun 2025 kemarin pas bulan Juni bapaknya itu tertangkap karena judi online. Nah, apalagi yang baru kemudian? Bapaknya kan udah bebas nih kemarin, terus bikin pernyataan di bulan Desember kemarin. Jadi dia tuh memberi klarifikasi, membantah ya kabar yang mengatakan bahwa Farel itu punya uang sampai 10 miliar dan 10 miliarnya itu hilang nggak tahu kemana gitu ya. Itu dia bantah. Terus habis itu dia juga membantah bahwa itu yang ngabisin keluarganya. Itu juga dia bantah. Terus dia minta kepada manajernya Farel yaitu Mas Rais untuk nggak usah ikut campur urusan keluarganya katanya gitu. Dan bapaknya dia juga dalam pernyataannya itu seolah juga keberatan ketika di tahun 2025 kemarin juga itu Mas Rais ini berusaha mempertemukan Farel dan ibunya yang sudah terpisah selama 14 tahun gitu. Coba kita lihat dulu pernyataannya berikutnya. Ada cerita apa itu dengan ibu kandungnya Farel ya sampai bapaknya harus klarifikasi soal kenapa dia nggak memberi izin Farel untuk ketemu sama ibunya. Karena dari ceritanya Farel, ibunya itu muncul bertemu itu tidak mau mukanya dipublish, jadi tidak mau apa-apa, bahkan dia mau apa ke ibunya nggak mau apa-apalah gitu dari Farel ya. Pada saat pertemuan itu pas di ulang tahunnya Farel, sebuah kejutan, dan Farel juga sempat menyatakan dia nggak ada sakit hati sama ibunya karena ibunya juga sempat nanya apakah kamu marah gitu ya. Nah, dia senang aja ketemu sama ibunya. Nah kemarin malam itu manajernya Farel memberikan pernyataan ya balasan gitu. Dia bahkan menyebut nih memberikan pesan terutama untuk orang-orang yang ada di belakang bapaknya Farel, dia bilang gitu ya. Karena menurut dia nggak ada masalah sama bapaknya sebelumnya, bahkan sempat WhatsAppan biasa. Bapaknya Farel juga bahkan sempat menitipkan Farel ke manajernya ini, ke Mas Rais gitu ya, untuk menjaga Farel. Seperti apa pernyataannya, kita lihat yang berikut. Fatrum sudah bersama dengan Andara Early. Assalamualaikum Bu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Oh ini namanya private room. Aku pikir ruang tunggu loh. Kan. Ini loh postingannya Andara Early loh bikin aku kaget. Apa ya sih, kan. Kami selesai katanya gitu dalam sebuah kompilasi. Ada video cuplikan-cuplikan. Nggak kelihatan ya Bu kejauhannya. Iya. Gimana kamu yang ngedit gitu ya. Produksinya bagi kalian berdua. Iya begitulah. Kamu menggugat katanya dari bulan Juli tahun lalu. Iya. Juli tahun lalu. Juli 2025 sebenarnya. Dan putusannya sebetulnya sudah dari tahun lalu. Oktober 2025 juga. 2025. Apa yang membuat kamu akhirnya gitu? Kan ini kan sebenarnya nggak ada yang dengar ya prosesnya bercerai. Sampai putusan tuh nggak tercium media. Dibandingkan perceraian lain dari tahun udah kemarin. lebih banyak ya soalnya. Tapi kamu memutuskan untuk akhirnya mengumumkan ini. Mempublish. Alasannya karena pertama sudah selesai masa idah. Sudah selesai masa idah. Kemudian juga ini juga jadi saran dari keluarga juga, di mana takutnya kalau tidak dipublish ada sesuatu yang terjadi di kemudian hari, malah takutnya nanti jadi fitnah. Oke, baiklah. Jadi baiknya ada seperti ini gitu. Ini nggak nyangka ya, karena di bulan Desember kita tuh baru ketemu wawancara sama Andara Early. Iya, bawa basreng aja. Bawa basreng dan biasa aja gitu mukanya. Ada fotonya, coba kita lihat ya. Nih, tuh dia senyum-senyum aja gitu, tidak menyangka bahwa ibu ini sudah baru melewati sebuah proses lagi gitu yang. Dan ini adalah perceraian kamu yang ketiga. Iya. Ketika mengambil keputusan ini gitu, ini kan nggak mudah walaupun judulnya berpisah baik-baik gitu ya. Apakah
dengan kamu pernah bercerai sebelumnya, itu juga menjadi sebuah beban tersendiri ketika kamu mengambil keputusan ini? Kalau untuk yang kehidupan yang sebelumnya dijadikan pelajaran aja, untuk maunya di pernikahan yang terakhir ini adalah yang lebih baik lah ya, kita banyak berproses, banyak bertumbuh gitu. Tapi seiring dengan waktu ternyata banyak hal yang ya ternyata emang nggak bisa gitu untuk diteruskan gitu. Biarpun kalau secara kasat mata melihat nominal angka tahun gitu, 14 waktu bukan waktu yang sebentar gitu, bukan cuma 5 tahun atau cuma ya masih di bawah 10 tahun lah gitu. Kita 14 tahun, kita udah sama-sama, udah bareng-bareng. Ya, kalau kamu lanjutkan, apa yang akan kamu bayangkan terjadi dalam hidup kalau kamu lanjutkan? Kalau dilanjutkan ada pihak-pihak yang makin terkikis mungkin gitu ya. Ada hal-hal yang akhirnya rumah tangganya udah nggak sehat lagi. Nggak sehat? Nggak sehat. Terkikis tuh dalam arti? Semuanya, lahir batin, nggak bahagia, nggak. Rumah tangga kan harusnya sakinah mawaddah warohmah ya, dimana warohmahnya udah nggak ada, mau sakinahnya juga, jadi ya agak susah untuk akhirnya bisa bersinergi untuk menghasilkan sebuah rumah tangga yang ideal. Kamu kan pernah cerita bahwa kamu juga pernah mengalami panic attack. Yes. Dan kamu sempat cerita bahwa kemungkinan ini dipicu ketika ada trauma ketika melihat pernikahan kedua orang tua kamu. Betul. Dan kamu sendiri melalui proses ini, kamu harus membersamai anak-anak melalui proses ini lagi. Apa yang paling berat terjadi ketika di masa-masa kamu memutuskan untuk bercerai? Panic attack itu, ini masih terjadi juga gitu. Panic attack itu kan sayangnya triggernya aku nggak bisa kita tahu gitu ya. Kalau misalnya kayak mau flu atau apa, kita masih tahu, aduh cuaca lagi nggak bagus, harus jaga kondisi dia biar nggak jadi flu. Kalau panic attack atau anxiety ini nggak bisa gitu. Jadi ada hal yang mungkin bawah sadar itu menjadi pikiran sedikit aja, itu langsung memicu untuk anxiety itu muncul pada saat lagi gitu. Muncul pada saat kemarin kamu di tengah proses perceraian. Muncul banget. Tapi ya aku harus healing sendiri gitu loh, karena memang dari kamu ingat nggak momen apa itu, momen ketika itu datang tuh di saat-saat itu, apa yang kamu rasakan pada saat itu? Momen aku datang ke ruang sidang gitu kan, momen datang itu anxiety juga karena nggak pernah ada yang suka di posisi itu gitu kan. Mau sidang, mau udah pernah pun juga nggak pernah ada yang suka datang lagi ke situasi yang sama. Tapi ya udah harus dilaluin, dan support sistemnya juga saat itu juga mungkin aku beda sama beberapa ya percayaan aku yang sebelumnya. Mungkin aku masih punya support system, aku masih punya kerjaan yang menyibukkan aku jadi bisa ke distraksi. Nah kalau saat ini kan aku lagi kayak fase di mana yang aku mau slow living aja, mau yang udah menikmati hidup jadi aja. Lebih berat pastinya, karena ngerasa sendiri dan lagi ngerasa yang kayak udah nggak punya manusia di sekeliling, cuma udah yakin aja cuma punya Allah gitu yang nguatin. Bahwa ini keputusan yang memang diizinkan oleh Allah gitu. Ada serangan pada saat itu? Ada. Di ruang sidang? Ada. Tapi ya berusaha untuk mengontrol itu, napas, terus ya udah cuma bisa mengontrol itu aja, karena aku kan nggak obat-obatan gitu. Jadi ya udah berusaha menghealing diri sendiri aja dengan apa nafas this shall to pass gitu, all is well gitu. Susah bernafas rasanya udah reflux karena kan LPR ada GERD juga kan, sampai sini gitu rasanya kayak jangan sakratul nih karena ya itu cuma sendirian, cuma ada waktu itu karena sidang aku cuma datang sekali doang, didampingi pengacara sambil menghadirkan saksi dari pihak keluarga, udah di situ.
ya orang-orang terdekat aja yang tahu ya. Sebenarnya juga keluarga cuma keluarga inti aja yang tahu, karena ya aku ngerasanya awalnya hal seperti ini udahlah nggak usah banyak orang yang tahu, perlu tahu, tapi ternyata saran keluarga adalah lebih baik adalah dipublish aja daripada menimbulkan fitnah. Kalau lihat foto ini berikut ini gitu ya. 14 tahun. Yap. Bukan waktu yang sebentar, tapi ya memang ternyata jodohnya mbak sini. Apa yang paling berat kalau kamu lihat foto ini, itu perasaan apa yang paling berat? Mungkin melepas yang namanya menjadi kebiasaan ya. Karena terbiasa 14 tahun kita mengulangi rutinitas yang sama, bertemu dengan orang yang sama, memahami segala sifat baik, buruk, dan lain-lain, saling menerima, itu yang menjadi berat sih sebenarnya. Tapi ya kembali lagi, aku harus ngeyakinin diri aku bahwa aku nggak boleh larut dari hanya sekedar rasa dan kenangan aja, karena itu semuanya kan nggak bisa menjadi solusi rumah tangga kita gitu. Ibaratnya kalau kata orang dulu, nggak bisa berumah tangga cuma dasar modal cinta tok gitu. Berapa tahun kamu berproses atau berapa lama kamu berproses memikirkan keputusanmu hari ini? Cukup lama dan akhirnya benar-benar burnout dan gong banget ya, memang di akhir 2024 ya mungkin ya. Apa yang kamu rasakan? Memang udah nggak bisa. Sebagaimana berusahanya kita berdua, aku sama Bugi, untuk kita coba bareng-bareng, biarpun kayak kita masih terlihat bersama. Kayak terakhir aku datang ke sini kan masih didampingi juga, masih diantarin gitu. Kita mencoba untuk kita masih bareng-bareng karena kita juga masih ngurus anak bareng-bareng. Tapi ternyata untuk rumah tangga emang udah susah gitu. Ya, kalau kita lihat ya, kita mencoba melihat apa yang kamu repost gitu. Beberapa, menurut penelitian, istri mengalami stres 2 kali lipat saat melihat suami rebahan nggak ngapa-ngapain. Skincare terbaik wanita adalah membuang pria yang membuat dia stres gitu. Tahun depan stop kasihani suami. Menikahlah dengan pria yang berjiwa pencari nafkah, tidak harus kaya tapi bertanggung jawab. Yeah. Ketawain loh Mbak Karos loh. Suhu loh dia loh. Ada lagi ya, ada banyak ya. Ada banyak ya. Saya emang suka repost orangnya gitu. Kan di repost ibu banyak dan sama bu temanya. Gitu. Habis yang muncul itu terus di algoritma saya soalnya. Tapi ya kamu kan sempat cerita di masa pandemi 2022, ya di banyak orang mengalami masalah selain ketakutan akan kesehatan, stres dan lain sebagainya, juga masalah ekonomi. Betul. Kamu berhenti bekerja pada saat itu, suami juga berhenti juga. Apakah itu juga menjadi pemicu masalah? Dibilang pemicu mungkin bukan, tapi ada impactnya juga gitu di situ. Karena yang harusnya kita selesaikan semuanya bareng-bareng gitu, tapi banyaknya ternyata cuma banyak berasal dari satu kepala aja nih gitu yang mikirinnya. Kamu merasa sendirian? Merasa. Jadi akhirnya makin kesini makin ngerasa sendirian, dan itu bukannya aku tidak mencoba membahas dan mencoba untuk yuk kita cari solusinya bareng. Aku tuh sampai bikin di Excel plus minus yang aku suka dan nggak suka ke Bugi. Aku jabarin, aku nggak suka kalau gini, aku suka kalau dia gini. Jadi plus minusnya. Terus apa yang dampaknya ke aku? Kalau plusnya dampaknya ke aku gimana? Kalau minus dampaknya aku. Aku sampai bikin Excel ke dia, aku kirim ke dia untuk kita bahas sama-sama yuk gitu loh. Karena emang segitu meaningfulnya pernikahan buat aku gitu. Jadi aku pengen make it worse gitu ya. Jadi aku harus berhasil dong gitu. Tapi kalau ternyata itu yang usaha
kita nggak ketemu di satu titik yang sama akan susah juga. Aku nggak bisa bilang Bugi nggak berusaha, Bugi berusaha juga. Cuma memang pace-nya kita beda gitu. Jadi ya intinya bisa aku katakan bahwa memang kita berada di frekuensi yang berbeda. Mau gimana pun kita berusaha beda. Pernikahan. Kamu ketika tadi kamu ingin ini berhasil gitu. Ada kesedihan sangat di situ. Oh banget, karena aku punya picture perfect tentang keluarga. Aku punya background keluarga yang tidak utuh gitu kan. Papiku juga bercerai. Terus aku pernah juga, aku nggak bisa bilang itu gagal karena aku ngerasa ini bagian dari pelajaran juga. Aku pernah melewati 2 fase pernikahan sebelumnya. Ya, aku sangat berusaha sekali untuk ini bisa berhasil gitu. Makanya aku bertahan. Tapi ternyata aku ada di fase yang dimana wadah sabar, wadah ikhlas, wadah apa aku ternyata sudah penuh. Aku nggak bisa nampung lagi gitu. Jadi yang dulu mungkin early yang masih 30 tahun mungkin merasa itu oke-oke aja. Oh aku bisa hidup sendiri. Tapi begitu early yang udah masuk kepala 4 udah ngerasa, istirahat. Udah jangan pikirin orang lain. Ini waktunya untuk kamu untuk menghargai diri kamu sendiri. Dengan adanya anxiety ini kan sebenarnya teguran buat aku bahwa hey, kamu nggak sayang diri kamu loh gitu. Kamu jadi mencari skincare terbaik. Mencari skincare terbaik. Padahal harusnya saya berguru loh sama Kak Ros. Bugi, apa responnya di awal ketika kamu memutuskan untuk berpisah? Ya pasti ada penolakan ada gitu karena dia berangkat dari dia anak tunggal, kemudian biasa bergantung sama keluarga, dan aku tipikal yang aku anak pertama, provider banget ya sebagai kakak gitu ya. Jadi mungkin ya mengayomi ya gitu. Jadi ada hal yang sudah melekat di dia, ya agak berat buat dia untuk melepaskan itu. Masih percaya pada pernikahan? Kita akan bahas nanti ya. Deh, kita suruh pikir dulu. Ya Bu, ini pertanyaan. Masih percaya pada pernikahan? Dia natapnya dalam loh. Masih percaya pada pernikahan? Berpisah di usia yang kata orang, udah umur segitu, mau dapat apalagi kalau menikah udah sama siapa? Betul. Nanti jawabannya kita tahan dulu saya berpikir dulu deh. Ada bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada Pinkan Mambo yang kemarin anak ketiga ya, Luke itu sempat sakit pada saat lagi berlibur di Singapura dan sakitnya cukup parah. Bahkan dokter di Singapura sempat mengatakan bahwa ini udah umurnya kayaknya nggak bisa panjang. Kita lihat dulu profil Pinkan Mambo berikutnya. Kita sudah bersama dengan Pinkan Mambo hari ini. Gimana kabar Luke? Kabar Luke udah 67% jantungnya sehat. Tapi masih ada jantung kirinya masih lemah. Tapi aku percaya itu lagi OTW 100% sih. Tadinya kan 5%. Waktu kritis bahkan dokter bilang cuma umurnya 3 hari sampai 14 hari. Terus aku sampai ngedon. Tapi aku percaya dokter itu bukan Tuhan. Terus kita terus berdoa dan look jadi 30%, 50% dan sekarang 67% dan ya doain aja mudah-mudahan cepat. Seperti apa cerita Pinkan ketika harus mendampingi anaknya di negeri orang, ya kan? Dokter bilang tinggal 5% ini fungsi jantungnya. Dokter udah nyerah. Ditambah lagi ada biaya ratusan Terus kita juta. naik kapal 30 jam di laut dengan bawa Luke dalam kritis. Naik kapal, ngehalu ke Singapura. Jadi bawa kamu tuh uang 2 juta doang. Kamu ke Singapura itu untuk berobat atau untuk berlibur? Untuk ngehalu berobat. Untuk ngehalu berobat? Iya, untuk ngehalu berobat. Aku yakin di Singapura itu dokternya terbaik di dunia. Walaupun mahal, ngehalu bayarnya. Dan yakin Tuhan tuh bisa bayar. Terus biayanya dari 1 miliar didiskon jadi 500 juta, didiskon lagi jadi 380 dan bisa dicicil selama 1 tahun. Dan katanya itu jarang banget semua orang diberikan seperti itu. Dan aku nggak ada deposito, tadi depositonya 125 juta bisa dirawat, tapi aku saat lu kritis tinggal udah dokter nyerah semuanya dengan bawa 25 liter air di dalam perutnya dan dia nggak bisa napas dan kondisinya tuh
parah banget Kak waktu itu, sampai udah mau pecah kayak aku. Tapi tiba-tiba udah cabutin aja, aku mau ke Batam, aku mau biar Luke selamat ya naik kapal gitu. Karena udah nggak bisa napas Kak gitu udah. Terus dokternya bilang, udah Bu, kita udah ngomong sama rumah sakit bisa tanpa deposito kita rawat Luke. Di situ aku kayak pingsan gitu. Nanti bisa dicicil kayak gitu, tapi belum tahu bisa dicicil, baru bisa dicicilnya tuh baru tahunya tuh 2 minggu ini, dan itu benar-benar mukjizat dari Tuhan ya. Kisahnya selain berikut ini tetap di Lumrino sekarang. Cerita di balik ini ya. Jadi Pinkan itu kita pikir tadinya dia ke Singapura itu mau berlibur. Ternyata memang kamu sudah membawa Luke yang dalam keadaan sakit dan kamu menghalu memang ingin membawa Luke berobat di Singapura. Lagi kritis, menghalu, bukannya di sini maksudnya, tapi aku tahu dokter. Dan kamu naik kapal 30 jam itu dari Tanjung Priok. Iya, dan kita tuh udah dari 30 jam dan itu bawa orang kritis dan atas ACC papahnya juga. Terus di situ kita dapat surat dari kapalnya kalau dia meninggal harus dibuang ke laut. Terus harus tanda tangan. Nah itu tuh trauma sampai sekarang. Jadi kalau kita kayak naik, makanya Luke bisa sembuh. Wah saat itu Kak penuh dengan nangis. Terus aku orang halu. Luke lebih halu. Aku bilang aku mundur di situ kan orangnya pakai baju COVID gitu ya. Aku bilang, Luke kita pulang aja yuk. Aku bilang gitu ya lagi. Kita kan punya ada PJS juga gitu. Terus Luke bilang, Luke bisa-bisanya bilang maju tanpa ekspresi. Hah? Maju, maksudnya maju masuk kapalnya itu. Sedangkan kan kapal nggak bisa putar balik Kak. Kok ada apa-apa sama Luke, masalahnya kan aku tanggung jawab sama papanya Luke juga dong. Ya mau putar balik gimana gitu Kak. Nggak akan pernah terbayang Kakak bawa tabung oksigen 2, bawa anak 3, nggak bawa uang, bawa 2 juta doang, itu juga dikasih Arya. Anak-anak donat aku pada peluk-pelukin aku. Pokoknya tragis lah Kak ceritanya. Tapi kita bisa 2 bulan dan hidup dan penuh dengan keajaiban dan Luke bisa kembali ke Indonesia. Kondisinya kayak apa Luke pada saat itu? Itu dia bawa cairan 27 liter di badannya. Jadi bengkak terus. Iya. Karena jantungnya nggak bisa pompa dan jadi pada saat itu dia masih kan harusnya ke atas, dia nggak mau ke atas. Jadi dia waktu itu masih di kursi roda. Kayak perutnya kayak udah mau pecah gitu semuanya, kayak udah. Terus apa dia sesak napas? Apa? Iya sesak napas karena kan paru-parunya kayak ada air, maksudnya terjepit oleh air gitu. Sesek gitu ya? Dan juga jantungnya emang 5% loh Kak, ibarat HP mah. Jadi fungsinya tinggal 5% kata dokter. Iya. Jadi kamu tahu dari Jakarta bahwa kondisi dokter Singapura pun profesor ya, the best professor in the world, dia udah bilang saya angkat tangan, udah rusak ini jantungnya nggak bisa. Terakhir berapa dok umurnya? 3 hari, paling mentok 1 minggu 2 minggu. Mau kejar itu di ICU. Itu pun rumah sakitnya bilang ini harus deposito 125 juta. Itu pun aku ngehalu. Tapi aku punya kerjaan main TikTok juga, which is aku bisa bayar kok cicilan. Tapi aku kan nggak tahu mana rumah sakitnya ada deposito ya. Jadi kita nekat aja gitu. Ya udah aku yakin karena hidup aku 12 tahun tuh aku halu Kak. Jadi aku udah kebiasaan. Tapi ini halunya ketinggian bawa dokter Singapura gitu loh. Terus masalah bawa orang antara mati atau hidup dan gambling sama tanggung jawab sama papanya kan. Sementara papanya tolong dong tanda tangan dong, ini ngurus paspor kan. Lo yakin loh gini-gini. Aku dengan kayak kalau ini nggak berhasil katanya. Jadi aku di sini udah ini ngancam. Ya wajar lah ya seorang papa ya. Aku dengan iman aja dengan halu gas Singapura. Oke, dan kamu bilang sama Arya? Nah, aku bilang sama Arya Arya tahu sebenarnya aku mau ke dokter ya ke Singapura, tapi pelan ngomongnya karena terlalu halu kan. Aku pun nggak berani ngucapin bibir aku terus, tapi aku satu sisi aku ngomong, Luke mau ke Universal Studio, but Luke keep saying bilang aku mau ke Universal Studio, itu yang diulang-ulang terus, ngotot banget mau ke Universal Studio. Terus aku bilang, dalam hati aku emang aku ngotot banget mau ke Singapura, jadi dia mau ke sono sekalian aku ke Singapura, tapi aku nggak bilang mau berobat ke Singapura, makanya Arya bawa Jihan juga jalan-jalan gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Jadi even Arya pun taunya kamu maunya berlibur tadinya. Iya.
mau belok ke rumah sakit aja tuh, kita lagi jalan-jalan, lagi iseng-iseng gitu mau belok, tiba-tiba belok aja ke rumah sakit yang super mahal itu. Belok yang kalau dicek-cek gini doang, oh look, bayar 7 juta itu. Tapi akhirnya direkomen ke rumah Terus sakit. dari rumah sakit yang tersebut ternyata dia minta deposito, terus 125 juta kita nggak ada uangnya. Kita ya kamu ke rumah sakit KK Women and Children KK Hospital in Singapore, itu the best hospital di Singapura gitu. Jadi kamu ke situ aja, di situ bisa deposito 50 juta. Ketika sampai situ tetap aja depositonya 125. Terus aku bilang dalam keadaan lu kritis, aku bilang cabut-cabut aja kabelnya. Aku udah nggak sempat mau ke Batam karena aku punya BPJS. Nanti lu kenapa-napa di jalan, aku udah gemeter, udah mau mati rasanya udah. Terus tapi tiba-tiba dia ngomong sama, udah cabut aja ngapain kamu masih gini. Aku bilang ini udah nggak sempet, aku harus catch the boat gitu. Terus rumah sakitnya bilang, Bu kita udah ngomong sama kepala rumah sakit dan itu membutuhkan waktu sejam dari deposito. Akhirnya dia bilang bisa ini kita rawat aja, nggak usah ada deposito. Di situ aku kayak udah mau jatuh rasanya. Terus aku bilang yes, itu halu aku gitu. Langsung ya udah rawat gitu. Jadi halu kamu adalah Luke dirawat di Ya, either aku punya uang 125 deposito itu tiba-tiba, atau either aku udah no DP. dan itu terkabul. Dan itu terkabul, ya. Dan itu kita udah mau cabut-cabutin kok. Luke juga udah bilang pulang, kita Berapa mau ke lama Batam. kamu berarti di Singapura itu? Di hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Dengan uang bawa cuma 2 juta. Iya, dengan harapan kan mau live TikTok kan gitu. Kan kerjaan aku live TikTok, which is Jadi itu di sana bisa. kamu tetap juga live TikTok. Iya, terus biaya di Singapura itu 4 kalinya biaya di Jakarta kan. Jadi kok kita beli roti, beli Indomaret, bisa beli produk apapun gitu kayak 200.000, di sana tuh bayarnya 1 juta. Jadi kita cuma beli cemilan 4 biji itu 1 juta. Jadi terus kamu gimana hidupnya di sana? Ya itu ajaibnya. Kita bawa anak susah, nenteng-nenteng lu, koper kita pokoknya udah kayak Tarsan. Terus kita terus berjuang hidup, stay tetap di Tinggal di Singapura. mana? Di hotel juga bayarnya mahal, 1 harinya 2,5 juta. Tapi ada uangnya ada. Berjuang harus ada, main TikTok, mawar-mawar, receh-receh kita kumpulin gitu. Jadi hari per hari kamu mengandalkan itu. Biasanya aku nyarinya kan paus sebenarnya 200 ribuan gitu ya. Ini aku sampai satu perak pun sampai aku dikasih donasi sama penonton karena guys ya aku belum makan. Ya nanti juga makan kok. Padahal aku nggak bilang aku nggak makan. Teman-teman pada bilang ini nomor rekening Pingkan donasi. Jadi aku makan donasi tahu kah berapa hari dari penonton. Jadi Iya. kemarin tuh cerita apa kalau dari sisi kamu kenapa sampai kamu berantem besar sama Arya sampai hampir mau cerai? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Baik, kita kembali bersama semua bintang tamu kita dengan pertanyaan-pertanyaan menggantung yang bikin penasaran kan. Jadi Pingkan dulu nih ya, Pingkan yang menghalu tapi menghalunya Masya Allah kecapai ya. Bisa berobat anaknya Luke di Singapura, bahkan bayarnya bisa nyicil setahun, bahkan tinggal hampir 2 bulan, hampir 3 bulan di sana dan bisa hidup. Iya. Banyak donasi. Ada yang kasih rumah juga, orang baik, orang Singapura. Kasih makanan setiap hari. Kamu ada kan juga. kenalnya di sana? Enggak, dia lagi live TikTok, dia bilang kita punya rumah, tempatin aja gitu. Allah. Terus kadang kita belum bayar hotel, Kak, hotel udah aku bayar ya. Masya Terus aku kayak, hah? Nggak usah kakak, ini ada uang kok. Padahal belum ada gitu ya. Ini ada uang kok. Udah, gitu. Terus besokannya bangun tidur juga gitu lagi. Kak ini udah ya dibayarin. Gimana sih? Jadi kamu nggak pernah Jadi ngomong nggak enak. punya uang ya? Kamu selalu bilang ada kok uangnya gitu. Ada, bener-bener. Padahal udah limit. Udah limit. Iya, afirmasinya positif. Iya, padahal udah, aduh, 5 Jadi menit lagi Cek. kemarin kenapa berantem mau cerai sama Arya itu kenapa? di Agak itu Singapura? kayak kecil doang masalahnya. Cuma aku Gara-gara? lagi baper aja karena lu kan di ICU Iya. gitu, lagi stressful gitu. Jadi maksud aku boleh ke Patung Singa, bahkan aku itu ke mall itu maksudnya mau ngajakin Jihan jalan-jalan, tapi maksud aku teleponan dulu. Kamu bagian ini, nanti aku bagian beli pampers, nanti kamu bagi tugas. aku ke Jihan dulu, bagi tugas dulu sama ibunya gitu, sama ibu rumah Oke. tangga. Oh. Jangan langsung aku ke Patung Singa, bye. Terus, hi, hello, my Ngobrol son, dulu. anak gue lagi di ICU, weh.
Dia langsung pergi gitu. Tapi sekarang udah baik-baik iya, aja. itu kan stres di Singapura karena harganya mahal. Terus dia nggak tahu cara bikin ATM. Iya, Dia iya, kata no smoking. Nah, iya, this. Stres dia ngomongnya. Dia juga lagi stres. Oh, jadi karena lagi stres Karena dua-duanya. lagi stres juga dianya. Jadi dia nggak sempet ngomong. Dia sendiri aja menghadapi. Dia kan hotelnya beda sama aku. Dia di pedalaman hotelnya yang murah dia sama Jian. Nah itu dia aja sedang menghadapi masalahnya dia sendiri gitu. Tapi sekarang udah baikan. Udah kita langsung yang nggak tahan yang ke Singapura yuk gitu, langsung. Nggak maksudnya nggak tahan ngobrol saling curhat. Itu pikirannya duh Positif dong. iya kita harus Coba. padahal aku yang Oke, nggak ini positif. pertanyaan tadi, ini ngomong kayak ini tanya ke Andara Early. Iya, Oh, ya ada yang mau Allah. ditanya ya. Iya, Oke, Allah. buat Andara Early khusus ini pertanyaan titipan yang harus ditanya. Ke Andara ya. Dulu saat digosipin deket sama Ariel Noah, sempat Waduh. seneng nggak? Karena yang deket sama Ariel Noah itu kan cantik-cantik semua dan Waduh. jadi public desire. Wow, desire nggak tuh? Desire ya. Jadi kamu sebenarnya pernah deket sama Loh, kan aku duluan ada di dunia entertainment iya. ya. Jadi kamu pernah deket emang sama dia? Emang pernah deket? Aku deket sama semua kepo. Jujur. Ih Karos tuh kepo banget. Iya, aku kepo. Ini Emang gosip lama ya, aku pengen tahu. udah ngapain aja kak? Maksudnya nonton. Enggak maksudnya Iya, gimana sih? pernah jadian nggak sih sama Ariel? Jadian apa? Jadi pacaran itu pacaran. Pacar. Asik. Tunggu saya ingat-ingat ya. Pernah nggak? Sama-sama cute deh. Iut, KIUT. Dia nggak jawab loh. Seleranya Ariel cakep-cakep ya. Iya, termasuk kamu juga cakep. Iya. Akunya deket kakak. Emang saya seleranya dia? Ada nggak? Masih ada nggak nomornya Ariel? Mentang-mentang janda. Dia juga nggak salah. Nanti kalau Kamu masih ada. iya saya baru mau tahu. Tunggu, Lupa saya takutnya punya kalau laki. misalnya Pikane ngomong nanti jadi doa. Lalu kan dia. Saya bukan dukun ya saudara. Tapi dia percaya dengan izin Tuhan, Betul. semua kemudahan pasti Allah bukakan. Amin. Mudah-mudahan sehat terus ya Pinka. Iya, amin, Kakak. Ketua Arli kelas. juga mudah-mudahan sehat terus. Terima kasih, Kakak Rofi. Oke. Dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Tadi ada pertanyaan menggantung buat Anda Arli. Masih percaya pernikahan? Insya Allah. Insya Allah. Udah ada? Kak, aku Udah kan ada? udah nikah, tapi aku cerai melulu. Udah 3 kali. Gimana ya, Kak? Ini mau jadi konsultasi? Jawabannya besok kalau gitu ya. Kita ketemu lagi setiap hari guys. Gini, Kak. Arya itu masalahnya